politik tak semata berbicara tentang kekuasaan, tetapi politik adalah jalan menuju kedamaian bagi mereka yang menikmatinya. Politik bukan hanya sekedar investasi, tetapi politik hanyalah ilusi bagi mereka yang apatis. Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan banyak uang. Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya, bukan juga persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi yang ada di Indonesia. Sejatinya politik itu tidak kejam dan busuk, tapi hanya kelakuan para koruptorlah yang membuatnya terlihat kejam dan busuk. 9 Desember 2020. Pemungutan suara akan segera dimulai. Ada beberapa pertanyaan muncul dari kami tentang pemerintahan di Indonesia saat ini. Tetapi, kami penasaran dengan aspirasi masyarakat di Makassar perihal pilkada tahun ini. Oleh karena itu, kami tergerak untuk turun ke jalan dan menanyakan apa pendapat mereka. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus UIN Alauddin Makassar ingin mewawancarai Kakak tentang harapan masyarakat terhadap pemilihan Wali Kota Makassar. Jadi langsung saja saya memberikan list pertanyaan saya. Menurut pandangan Kakak, bagaimana kinerja pemerintah saat ini? Apakah sudah maksimal atau belum? Kalau saya sudah maksimal. Selama pemerintah kita yang sekarang ini kurang banjir, sampah juga ada kurang, semuanya lebih baik. Oh iya. Apakah pemerintah saat ini sudah menjalankan visi misinya? Kalau saya sudah dijalankan sebagian, tapi yang lain ada yang tidak juga, ada yang sudah. Oke. Apa harapan Kakak untuk calon wali kota saat ini? Harapan saya calon wali kota saat ini sudah bisa mempertahankan dan berbaik semua. Oh iya, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan Bapak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu, menurut pandangan Bapak, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan ketika nantinya dia terpilih sebagai pemimpin Kota Makassar? Ya, kalau harapan kita sebagai masyarakat biasa mungkinnya ya semacam mungkin adalah untuk masyarakat kecil untuk diperhatikan lagi gitu. Mungkin kayak semacam kita ojol atau orang-orang yang butuh pekerjaan lah. Pastinya maksudnya kita perlu perhatian dari pemerintah, jangan sampai orang yang diperhatikan orang-orang yang di atas gitu. Oh iya. Yang kasih suara juga kan masyarakat. Jadi kalau kita perlunya itu aja dari pemerintah, mungkin lebih perhatian lagi dengan masyarakat. Oh iya. Masyarakat kecil. Next, seberapa besar kepercayaan Bapak kepada pemerintah saat ini? Kepercayaannya seberapa besar Pak? Kalau kepercayaan sih apanya nih, kinerja kerjanya? Iya, kayak kinerja pemerintah saat ini atau apa? Nah, saat Bagaimana? ini mungkin ya 50-50 lah. 50? Apa? 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10, 7 Rate-nya? lah. 7? Selanjutnya terakhir, apa harapan Bapak untuk calon wali kota yang nantinya menjabat? Ya, semoga amanah, semoga apa yang dia janjikan bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga pokoknya apa yang diharapkan untuk masyarakat bisa lebih baik lagi ke depannya Makassar. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Selanjutnya, menurut pandangan Kakak, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan ketika nantinya terpilih sebagai pemimpin Kota Makassar? Ya, membangun Kota Makassar lebih bagus lagi sih. Saat ini, seberapa besar kepercayaan Kakak kepada pemerintah? Belum kurang percaya sih sebenarnya tentang program pemerintah. Karena masih banyak wacana-wacana sebenarnya. Masih wacana, belum ada realisasi. Selanjutnya, apa program pemerintah yang sudah
kakak rasakan saat ini? Yang saya rasakan seperti BPJS mungkin, Car Free Day, terus apa ya? Ya itu mungkin salah satunya. Oke, dan yang terakhir, apa harapan kakak untuk calon wali kota yang akan menjabat nanti? Ya, membangun Kota Makassar lebih baik lagi, ya jujur, dan apa ya? Mungkin kedepannya lebih melihat ke masyarakat miskin. Terima kasih kak atas Iya. waktunya. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan pertama, menurut Bapak apa yang sebaiknya pemerintah lakukan ketika nantinya terpilih sebagai pemimpin Kota Makassar? Kalau dari segi lapangan pekerjaannya Pak, bagaimana itu Pak? Kita apakah di Makassar ini banyak nih lapangan pekerjaan atau masih perlu ditingkatkan kah atau bagaimana? Masih ada yang butuh pekerjaan. Oh ya, berarti masih butuh peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat. Oh iya. Kalau menurut tak, seberapa besar kepercayaan tak kepada pemerintah? Masih percaya Ki dengan pemerintah atau tidak? Masih 50%. Ya, 50% kepercayaan di. Kalau yang terakhir Pak, apa harapan tak untuk pemimpin Kota Makassar yang akan menjabat nantinya? Apa harapan tak kita? Mau Ki apa dari sosok seorang pemimpin? Mau kerja yang terbaik. Oh iya, yang terbaik, jujur. Oh. Apa program pemerintah saat ini yang sudah kakak rasakan sekarang? Iya. Kalau misalnya membahas tentang program pemerintah pada saat ini, tentunya program yang saya sangat mendukung adalah bagaimana ketika COVID kemarin ada yang disebut dengan yang diberikan kepada masyarakat yang bisa dikatakan kurang sejahtera dan terdampak COVID. Misalnya dia diberikan bantuan senilai 300 per bulan, ataupun kemarin juga ada kartu prakerja. Kemudian ketika teman-teman ada yang lolos kan kemudian bisa memberikan tingkat ekonomi dan bisa membantu perekonomian setiap keluarga ataupun setiap orang. Satu lagi pertanyaan terakhir Kak. Apa harapannya kakak ini kepada calon wali kota yang akan terpilih nantinya ini? Oh ya, kalau misalnya berbicara tentang harapan, tentunya pasti banyaklah harapan untuk para pemimpin dan calon para pemimpin yang kemudian akan menjabat dan akan memimpin Kota Makassar ini. Tentunya harapan yang lebih pertama adalah yang pertama menurut saya bagaimana untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap masyarakat terutama di Kota Makassar. Kemudian bagaimana untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Kota Makassar. Kemudian yang ketiga bagaimana untuk memberikan penjaminan baik di dalam jaminan kesehatan ataupun jaminan pendidikan supaya teman-teman ataupun keluarga ataupun masyarakat yang kemudian tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa difasilitasi ataupun dipenuhi oleh masyarakat. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan, mungkin kita terbatas oleh waktu, kita terbatas oleh waktu, jadi hanya beberapa harapan yang secara rinci saja yang bisa saya sampaikan. Setidaknya sudah terwakilkan juga. Sudah terwakilkan. Terima kasih Dika. Mungkin terima kasih. Jangan tanya apa yang negara bisa lakukan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Stop money politik. Jangan biarkan hak demokrasi kita digadaikan dengan pecahan nominal. Mari bersama-sama menjadi pemilih yang cerdas. Dengan menjadi pemilih yang cerdas, kita satu langkah ke depan menuju terciptanya bangsa yang cerdas. Mari gunakan suara Anda untuk pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota. Tentunya jangan asal-asalan memilih pacar aja sejalan, apalagi memilih pemimpin. Mari sukseskan Pilkada 2020 dengan tertib dan mentaati protokol kesehatan. Ingatlah, masa depan negara ini ada di tangan kita semua. Maka gunakan hak suara kita. Mari mencoblos dan jangan golput. Saya anti golput.